والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar bersama tentang syariat Islam, syariat yang telah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Artinya agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan, Allah ridhoi untuk menjadi kendaraan kita di bumi ini, di dunia ini, untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan hari ini berkaitan dengan adab dan etika dalam mengais rezeki, dalam mencari maisha, dalam mencari harta. Maka sepatutnya kita pahami poin-poin yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita bawakan dalam kitab At-Targhib fil Iktisab, dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, di bab Kitabul Buyu' wa ghairuha, dalam permasalahan jual beli dan lain sebagainya. Terdapat sebuah hadis dari Al-Miqdam Ibni Ma'di Karim radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi." Rahul Bukhari dan yang selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang dari sebuah makanan yang lebih baik dari hasil jerih tangannya sendiri. Dan Nabi Allah Daud dahulu biasa makan dari hasil jerih tangannya sendiri. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita bahwasannya Islam itu menganjurkan kita berusaha, semangat di dalam bekerja. Nabi menyebutkan tidak ada makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang melainkan hasil dari jerih tangannya sendiri. Jadi makanan apapun ya
baik makanan yang diberkahi seperti kurma, gitu ya, atau makanan-makanan biasa yang seperti kita dapati, maka yang terbaik adalah hasil jerih payah keringat sendiri. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka sabar rajulu kasban atyab min amali yadihi." Tidak ada mata pencaharian yang dilakukan oleh seseorang yang lebih baik dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Wa ma anfaqa ar-rajulu 'ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Dan segala apa yang diinfakkan oleh seseorang, disalurkan oleh seseorang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, bahkan untuk pelayan atau pembantunya, maka semua itu bernilai sedekah. Lihat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasannya ternyata bekerja dan berusaha itu bernilai ibadah. Tentu kalau bernilai ibadah haruslah diiringi dengan niat. Niat dalam rangka memenuhi kewajiban kita, khususnya laki-laki, dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Hukumnya wajib. Ya? Hukumnya wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Li ayyakhtatiba ahadukum khuzmatan 'ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang di antara kalian mengumpulkan kayu bakar lalu ia pikul di atas punggungnya, itu jauh lebih baik baginya dibandingkan ia meminta-minta pada orang lain, baik dia diberi ataupun ia ditolak. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat yang lain, li ayyakhudha ahadukum ahbulah fayatiya bi khuzmatin min hatabin ala dhahri fayabi'aha fayaquffa biha wajha khairun lahu min ayyas'ala an-nasa a'tuhu aw mana'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara kalian ya, mengambil tali temalinya untuk ia bawa ranting-ranting pohon di atas pundaknya, dipikulnya di atas punggungnya, kemudian ia jual untuk bisa menjaga wibawanya, untuk bisa menjaga kehormatannya. Itu jauh lebih baik dibandingkan seseorang meminta-minta orang lain, baik orang lain itu memberinya atau mereka menolaknya. Lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita jauh lebih mulia, jauh lebih berwibawa ketika seseorang itu mengumpulkan kayu bakar untuk ia jual daripada harus meminta-minta. Kalau zaman sekarang mungkin nggak kepake kayu bakar ya Pak. Ada yang masih pakai kayu bakar? Ada, alhamdulillah. Tapi udah jarang. Kalau ada orang ngumpulin kayu bakar terus pergi ke pasar, kayaknya nggak ada yang beli ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin contohnya lebih baik ngumpulin apa ini? Botol-botol plastik, gitu kan? Jadi tukang pulung bahasanya lebih mulia dibandingkan seseorang itu menengadahkan tangan, meminta-minta. Baik minta ke keluarganya, ya, baik minta kepada anaknya, baik minta kepada orang tuanya,
atau minta kepada masyarakat di sekitarnya, pemerintah dan lain sebagainya, lebih baik dia untuk bersemangat di dalam bekerja walaupun hanya mengumpulkan apa ini? Bekas minum orang lain, plastik jauh lebih mulia. Jadi Nabi SAW menganjurkan bagi kita untuk semangat dalam bekerja. Ketika Nabi SAW ditanya ayul kasbil atyab, mata pencaharian apa yang paling mulia? Nabi SAW menyebutkan amalur rajul biyadih, hasil usaha jerih payah tangan seseorang sendiri. Secara umum Nabi tidak menjelaskan pekerjaan secara khusus. Nabi menyebutkannya secara umum. Apapun bentuk hasil kerja seseorang dengan jerih tangannya sendiri, maka itu mulia. Itulah mata pencaharian yang terbaik. Lalu Nabi menyebutkan wa kullu kasbin mabrur, atau dalam hadis riwayat lain wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perjualbelian atau perniagaan yang mabrur, yang tidak ada unsur dosa dalamnya, tidak ada penipuan, tidak ada ghish, tidak ada yang namanya kedustaan, tipu-tipu dan lain sebagainya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menghargai yang namanya usaha. Islam sangat menghargai yang namanya harta. Islam sangat menganjurkan umatnya agar umatnya ini berusaha. Itu. Pernah suatu hari ada seseorang yang melewati Nabi dan para sahabatnya. Para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Di mana para sahabat saat itu melihat sahabat yang lewat tadi itu tekun dan giat dalam bekerja. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, andai saja giat dan semangatnya ia itu fi sabilillah, di jalan Allah. Sebagian sahabat bilang demikian. Lalu apa respon Nabi SAW? Nabi mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Kalau sekiranya ia keluar berusaha bekerja untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau sekiranya ia keluar bekerja dengan semangat seperti itu untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka ia fi sabilillah, ia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau sekiranya ia semangat bekerja seperti itu untuk membiayai hidupnya sendiri agar ia tidak meminta-minta kepada orang lain, menjaga kehormatannya, maka kata Nabi, ia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia semangat bekerja karena untuk ria dan berbangga-bangga diri dengan harta, maka itulah ia berada di jalan syaitan. Itu bedanya. Kalau seseorang semangat dalam bekerja dan usaha untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya, bahkan kedua orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi bekerja ia nafkahi, atau minimal untuk dirinya sendiri, jangan sampai ia minta-minta bantuan uluran tangan orang lain, maka semua itu fisabilillah. Yang gak boleh itu kerja semangat, tekun, tujuannya untuk ngumpulin harta,
bangga-bangga diri, ngumpulin harta untuk ria, sombong. Itu kata Nabi bisa bilih syaitan. Itu di jalan syaitan. Jadi ya, kita itu dianjurkan untuk semangat. Kan Nabi menyebutkan ihris ala ma yanfa'u. Semangat di dalam meraih apa yang bermanfaat untukmu. Salah satu yang dinilai bermanfaat itu harta. Jadi harta itu sekalipun ya, salah seseorang kalau sekiranya hidup di dunia untuk mencapai harta dunia, tapi ketahuilah ternyata Islam menghargai segala yang bermanfaat termasuk harta. Apa dalilnya? Dalilnya harta disebutkan dalam Al-Quran itu disebut al-khair. Apa dalilnya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap al-khair itu amat rakus. Apa al-khair? Khair itu apa artinya khair? Khair itu kebaikan. Sungguh manusia itu terhadap kebaikan amat rakus. Emang benar? Emang kita rakus sama kebaikan? Enggak, kata mufassirin maksud khair di situ harta. Kita itu rakusnya sama apa? Harta. Ini konteksnya dalam kecaman. Ya. Konteksnya dalam celaan kepada orang yang rakus terhadap harta. Tapi secara lafaz Allah menyebutkan harta itu al-khair, kebaikan. Bahkan sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, al-malus salih biyadis salih. Atau kama qala Nabi SAW menyebutkan harta yang soleh. Jadi harta itu ada yang soleh. Kapan soleh itu harta jadi soleh? Ketika di tangan orang yang soleh. Harta itu jadi soleh kapan? Ketika ada di tangan orang yang soleh. Jadi harta itu sebagai keutamaan kebaikan kalau yang memegangnya adalah orang yang soleh, yang paham kalau dunia ini, harta ini itu hanya sebagai wasilah, bukan tujuan. Dia ngumpulin harta untuk semakin banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan harta orang bisa pergi haji, kan? Bahkan mungkin tiap tahun haji. Minimalnya umroh. Umroh sama haji butuh duit gak? Butuh. Berarti ketika seseorang punya harta, dia bisa melakukan amal kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memilikinya. Dengan harta orang bisa bangun masjid, bantu Palestina. Dengan harta orang bisa melakukan amal-amal bakti sosial. Maka kata para sahabat, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala mereka yang banyak. Gitu. Ini konteksnya ketika para sahabat yang fakir, fuqara datang pada Nabi, ya, menceritakan tentang keadaan mereka, di mana mereka itu miskin, tapi miskinnya bukan ngeluh karena kurang makan, bukan. Bedanya sahabat, mereka mengeluhkan pada Nabi miskin karena mereka nggak bisa beramal soleh. Gak bisa seperti mereka yang kaya, bangun masjid gitu ya, kemudian sedekah, membiayai para mujahidin, para penuntut ilmu, membuka lowongan pekerjaan, membantu orang dengan hartanya. Itu pikirannya para sahabat dahulu. Mereka pengen kaya bukan buat poya-poya, tapi buat menambah pahala,
pundi-pundi pahala mereka. Nah, itulah seharusnya kita semangat di dalam mencari harta. Jadi semangat kita dalam mencari harta itu adalah tujuannya untuk bisa melakukan amal soleh berikut dan berikutnya. Makanya ya, kita itu harus menjadikan usaha kita itu niatkan untuk ibadah. Dengan itulah semua usaha hasil kerja kita bernilai ibadah. Dengan hadis-hadis yang tadi kita bacakan, hal itu menunjukkan bahwasannya tugas kita adalah ketika kita bekerja, berusaha, berdagang, apapun bentuk usahanya, pertama minimal saya tidak merepotkan orang lain, tidak jadi beban orang lain. Jangan jadi suami yang ngandelin gaji istri. Jangan jadi kepala rumah tangga yang mana istrinya diminta bekerja, ya, sedangkan dia asik leha-leha. Enggak, wajib bagi kita untuk menafkahi anak-anak kita, saudara-saudara, istri-istri kita, saudara kita yang tidak bisa berusaha karena sakit misalnya, karena tidak mampu untuk bekerja, sementara tidak ada lagi orang tua, maka tanggung jawab kita sebagai keluarganya. Maka dengan itu semua, insya Allah apa yang kita berikan kepada mereka bernilai sedekah, bernilai sedekah. Namun dalam kita berusaha, dalam kita bekerja, jangan sampai kita itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tujjar humul pujjar. Orang-orang yang sering melakukan bisnis perniagaan adalah orang-orang yang sering banyak melakukan maksiat. Kenapa? Nabi SAW padahal dalam hadis-hadis tadi yang disebutkan menganjurkan kita semangat bekerja, gitu kan? Lalu Nabi ternyata menyebutkan at-tujjar humul pujjar. Orang yang suka melakukan perniagaan, perdagangan, bisnis, merekalah orang-orang yang paling sering banyak melakukan maksiat. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, inna syaitana wal isma yahdurani fi bai'atikum. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya dosa dan syaitan itu senantiasa hadir dalam setiap transaksi perniagaan kalian. Jadi syaitan itu kata para ulama markasnya di mana? Ma'rakatus syaitan itu di suq, di pasar, di tempat usaha. Disitulah syaitan memancangkan bendera-bendera mereka. Makanya kalau kita lihat pasar gitu kan, itu Masya Allah, gitu kan, ada yang kencing sembarangan gitu kan, pas lewat jalan pasar gitu kan, tarjeleng sih gitu, pas lewat jalan, Allah ini toilet apa pasar gitu kan. Siapa yang kencing di situ? Kucing? Enggak, orang-orang yang tidak paham tentang masalah hukum, diadab berat bagi mereka yang kencing sembarangan. Itu kan? Ada yang asal, kalau ngomong, omongannya sudah di luar dari koridor syariat. Bahkan ketika adzan, jangankan jawab adzan,
kayaknya juga nggak denger gitu. Sibuk melayani, sibuk pasar, tempatnya syaitan. Gitu. Maka tahuilah, ketika seseorang itu berada di sebuah tempat yang kondisinya kebanyakan orang di situ lalai dari agamanya, disitulah orang yang mampu untuk ingat Allah dan beribadah akan mendapatkan pahala yang besar. Apa dalilnya? Dalilnya kata Nabi SAW, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca doa masuk pasar tadi, apa kata Nabi SAW? Maka Allah akan mencatat baginya berapa? Berapa, Pak? 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Alfa alfi hasanah. Alfa alfi hasanatan. 1.000.000 kebaikan. Udah gitu doang? Enggak. Nabi menyebutkan wa maha anhu alfa alfi hasanatan, dihapuskan 1.000.000 keburukan. Udah? Enggak. Nabi menyebutkan wa rafa'alahu alfa alfi darajatan, ditinggikan baginya 1.000.000 derajat kebaikan. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa faedahnya? Faedahnya tadi, ibadah ketika di mana orang lain itu lalai, lupa, itulah di situ berarti dia punya nilai lebih. Dia permata, dia berlian di tumpukan jerami yang tidak berguna. Dia emas di sebuah tempat lumuran lumpur yang penuh dengan noda. Bertahan gak? Tapi kan kebanyakan orang di pasar boro-boro ingat Allah, gitu kan? Lupa, sibuk sama urusan dunia, lisannya gak pernah menyebutkan zikir, gitu ya. Al-Quran lewat gak dibaca, sibuk dengan urusan dunia. Nah, ini tentu bukan hanya di pasar, dalam semua bisnis. Orang yang sibuk bisnis online, ya itu pasarnya dia. Marketplace itu kan berarti pasar, tempat buat dagang. Yang usaha bentuknya yang lain, tempat dimanapun seseorang bekerja, berusaha, ingat Allah, jangan sampai dia lalai dari agama Allah. Artinya, ya ini itu bukan perkara mudah. Makanya Nabi SAW memberikan informasi besarnya pahala bagi mereka yang sibuk ya dengan urusan dunianya, jangan sampai mereka lalai dengan urusan akhiratnya. Betapa beratnya seseorang ketika tetangga toko sebelahnya begitu, dia melakukan kecurangan, tapi ternyata laris saja. Yang jujur justru sepi pelanggan. Gimana nggak tergoda? Saya yang yang curang aja melaku, sudahlah saya curang aja, kan gitu. Kalau nggak pegang ilmu agama, kalau nggak yakin Allah yang memberikan rizki pada kita, makanya adab yang harus betul-betul kita pahami. Kata Nabi SAW, la tastabti'u ar-rizqa fa innahu lam yakun 'abdun liyamuta hatta yablugha akhir rizqin huwalah. Janganlah kalian itu merasa rizki kalian terlambat. Janganlah kalian punya sifat istibta. Apa sih istibta? Istibta itu
ya, ingin sukses sebelum waktunya. Ya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian punya sifat istibta dalam masalah rizki kalian. Karena sesungguhnya kata Nabi, tidaklah ada seorang hamba itu wafat, melainkan ia akan mendapatkan akhir dari rizkinya bagaimanapun caranya. Fa'ajmilu fi talab, maka perbaguslah dalam mencari mata pencaharian. Apa? Akhdul halam wa tarkul haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Gitu. Jangan punya sifat istibta, pengen buru-buru, pengen punya rumah, gitu ya. Belum punya dananya, akhirnya KPR riba. Pengen punya mobil, padahal belum waktunya punya mobil, akhirnya dia leasing riba. Ya, dia ingin punya jabatan, ingin naik jabatan, akhirnya nyogok, suap. Maka semua itu sifat istibta, merasa rizkinya lambat. Padahal kata Nabi, gak akan ada orang itu, rizki itu gak akan pernah lari kemana. Dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan, kalaulah seseorang itu lari dari rizkinya, maka rizkinya itu pasti bakal mengejarnya sebagaimana maut mengejarnya. Gak akan lari kemana, gak akan ketuker rizki kita itu. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu usaha. Karena kita gak pernah tahu rizki kita seperti apa. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu. Makanya ada orang istibta itu seperti misalnya pengen kaya lewat jalur judi, pinjol, gitu kan? Kan judi itu ingin apa sebenarnya? Ingin cepat dapat duit banyak, gitu kan? Tanpa nggak mau kerja. Saya pasang 100.000, mudah-mudahan dapat 1 juta. Saya pasang 1 juta, mudah-mudahan dapat 10 juta. Itu sifat judi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan juga mengundi nasib itu adalah amalan yang najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, aktivitas syaitan. Fajtanibuhu, jauhi oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah sudah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kalau di situ ada berita atau perintah atau larangan, maka isi dari perintah dan larangan tersebut itu mengandung konsekuensi keimanan. Nih ya. Artinya, kalau kita mengaku beriman, ingin sempurna iman kita, ingin semakin bagus iman kita, maka penuhi perintah dalam ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah menyebutkan apa? Allah ternyata mensejajarkan khamr dan judi itu dengan dosa besar. Al-ansab itu artinya menyembelih untuk berhala. Itu simbol paganisme, pengorbanan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kesyirikan besar. Wal azlam itu mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatannya orang-orang musyrikin. Allah menyamakan judi dan khamr itu dengan dosa besar. Hal ini menunjukkan bahwasannya judi dan khamr itu aktivitas yang bukan main-main dosanya. Jangan dianggap sepele. Judi 1.000 perak, kalau judi ya judi. Ya. Lalu Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan semua aktivitas tadi itu rijsun, najis. Ini kalimat yang harus kita perhatikan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan judi itu aktivitas yang menjijikan. Ya. Kalaulah bukan orang yang melakukannya itu tidak dikatakan najis fisiknya karena melakukan amal perbuatan seperti judi, berarti perbuatannya itu yang najis. Perbuatannya itu yang menjijikan. Ini rijsun kata Allah Subhanahu wa taala. Rijsun, lalu Allah menambahkan apa? Min amali syaitan, dari perbuatan aktivitas syaitan. Ini kurang tegas apalagi Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, laksanakan, ini konsekuensi keimanan kalian kalau benar-benar ngaku iman. Terus Allah menyebutkan judi itu termasuk deretan dosa-dosa besar, termasuk ansab, azlam, dosa-dosa besar, khomer, gitu kan? Lalu Allah menyebutkan rijsun, najis. Kemudian min amali syaitan, udah berapa tuh? 4. Lalu Allah menegaskan fajtanibuh, jauhi oleh kalian. Jangan pernah masuk dalam urusan judi. Walaupun coba-coba, walaupun iseng-iseng, isengnya ada duit 2.000, siapa tahu dapat, itu min amali syaitan. Duduk di sini. Duduk. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Lalu Allah menjanjikan apa? Menjanjikan la'allakum tuflihun. Ya. Dengan itu Allah janjikan kita itu jadi hamba yang sukses, berhasil, bahagia. Kalau kita itu enggak terjerumus dengan yang namanya judi online atau judi offline, judi apapun itu. Ya. Mau judi dadu, mau judi